Saya Nurlaili, outside hitter Jakarta Pertamina Enduro. Di laga panas antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN, sorotan publik voli nasional sejak awal pertandingan sudah terasa berbeda. Bukan hanya karena rivalitas dua tim besar, bukan pula semata karena tensi tinggi yang selalu hadir setiap kali kedua tim bertemu. Ada satu pemandangan tak biasa yang langsung mengundang tanda tanya besar di benak penonton, baik yang hadir langsung di arena maupun yang menyaksikan lewat layar kaca. Nama itu adalah Nurlaili Kusuma. Pemain 22 tahun tersebut tiba-tiba tampil mengenakan jersey libero, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, selama ini Nurlaili dikenal luas sebagai outside hitter murni, seorang penyerang sayap dengan naluri agresif, lompatan tinggi, serta pukulan keras yang kerap menjadi andalan tim. Menggeser pemain dengan karakter seperti itu ke posisi libero jelas bukan keputusan ringan. Bahkan sebagian penggemar sempat menyebut langkah tersebut sebagai perjudian besar. Namun di dunia olahraga, khususnya voli, keputusan berani seringkali menjadi pembeda antara kekalahan dan kemenangan. Sejak set pertama dimulai, terlihat jelas bahwa Nurlaili tidak hanya sekedar mengisi posisi baru. Ia bermain dengan kesadaran penuh, disiplin tinggi, dan keberanian luar biasa. Setiap bola pertama yang mengarah ke area pertahanan JPE seolah memiliki magnet tersendiri menuju tubuhnya. Risif demi risif ia lakukan dengan presisi. Dik-dik krusialnya membuat serangan balik JPE tetap hidup, bahkan ketika tekanan dari PLN semakin menggila. Jakarta Electric PLN sendiri tampil agresif sejak awal. Mereka unggul lebih dulu, memaksa JPE tertinggal dan berada dalam situasi sulit. Momentum seolah berpihak pada PLN. Namun di tengah kondisi tertekan itulah, peran Nurlaili sebagai libero justru semakin terlihat nyata. Ia menjadi fondasi pertahanan yang kokoh, penenang di lini belakang, sekaligus pemantik kepercayaan diri bagi rekan-rekannya. Perlahan tapi pasti, Jakarta Pertamina Enduro mulai bangkit. Set demi set, ritme permainan berubah. Jika sebelumnya PLN leluasa menekan, kini mereka mulai frustasi. Bola-bola keras yang dilepaskan para spiker PLN kerap mentah di tangan Nurlaili. Ia seakan selalu berada di posisi yang tepat, membaca arah serangan lawan dengan insting tajam. Pada akhirnya, comeback dramatis JPE pun tercipta. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, satu nama langsung menggema di benak banyak orang, Nurlaili Kusuma. Tak butuh waktu lama bagi manajemen Jakarta Pertamina Enduro untuk mengumumkan siapa pemain terbaik atau MVP dalam laga tersebut. Lewat unggahan resmi, JPE menyebut Nurlaili sebagai MVP pertandingan melawan PLN. Statistiknya berbicara lantang, 24 dik dan 53% receive. Angka yang bukan hanya impresif, tetapi nyaris luar biasa untuk ukuran pemain yang baru pertama kali menjalani peran sebagai libero di level kompetisi setinggi Proliga. Namun di balik performa cemerlang itu, tersimpan kisah emosional yang jarang disadari publik. Sedikit yang tahu bahwa perjalanan Nurlaili menuju momen gemilang ini tidaklah mulus. Ada luka lama, ada air mata, dan ada satu nama yang secara tidak langsung menjadi bagian dari cerita tersebut. Megawati Hangestri Pertiwi. Bagi pecinta voli Indonesia, final Proliga 2024 tentu masih segar diingatan. Sebuah partai puncak yang dramatis, syarat emosi, dan penuh cerita. Saat itu Nurlaili membela Jakarta Electric PLN, sementara Megawati menjadi ujung tombak BIN. Laga berlangsung sengit, ketat, dan menegangkan hingga poin-poin akhir. Di akhir pertandingan, BIN keluar sebagai juara. Megawati mengangkat trofi Proliga, gelar pertamanya di kompetisi tersebut. Di sisi lain lapangan, Nurlaili terduduk, matanya berkaca-kaca, air mata pun jatuh. Bukan sekedar tangis kecewa, tetapi luapan emosi dari kerja keras yang belum berbuah manis. Momen itu menjadi salah satu gambar paling ikonik di final Proliga 2024. Nurlaili terlihat dihibur oleh Marina Markova dan Yola Yuliana, dua sosok senior yang memahami betul pahitnya kekalahan di partai puncak. Tanpa disadari, Megawati dengan kemenangan dan trofinya telah menjadi sosok yang membuat Nurlaili menangis di lapangan. Ironisnya, waktu punya cara unik untuk merajut takdir. Musim berganti, Proliga kembali bergulir, dan kini cerita berubah arah. Nurlaili dan Megawati tidak lagi berdiri di sisi berlawanan. Mereka berada dalam satu seragam, satu tim, satu tujuan, membawa Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara. Takdir mempertemukan mereka bukan hanya sebagai rekan setim, tetapi sebagai dua pemain yang saling melengkapi.
Megawati tetap menjadi tumpuan utama di lini serang. Smash-smash kerasnya masih menjadi momok bagi lawan. Sementara Nurlaili, yang dulu dikenal sebagai penyerang, kini rela berkorban demi keseimbangan tim. Keputusan Nurlaili mengubah posisi bermain dari outside hitter menjadi libero bukan hal sederhana. Dalam dunia voli profesional, perubahan posisi berarti mengubah pola pikir, tanggung jawab, hingga identitas bermain. Ia harus menekan ego sebagai penyerang, melupakan keinginan mencetak poin, dan fokus menjaga bola agar tetap hidup. Namun pengorbanan itu justru memperlihatkan kedewasaan Nurlaili sebagai pemain. Ia memahami bahwa kemenangan tim lebih penting daripada sorotan individu. Dan hasilnya terlihat jelas, Jakarta Pertamina Enduro kini memiliki pertahanan yang lebih solid, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi tekanan. Kebahagiaan Nurlaili pun tampak nyata ketika bermain bersama Megawati. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika kamera mengangkat adegan Nurlaili memeluk Megawati di lapangan. Sebuah pelukan sederhana, namun syarat makna. Dari rival yang saling mengalahkan di final, kini menjadi sahabat seperjuangan. Jakarta Pertamina Enduro sendiri datang ke Proliga musim ini dengan modal yang sangat kuat. Selain memiliki dua pemain kunci seperti Megawati dan Nurlaili, mereka juga diperkuat oleh pemain berpengalaman seperti Yana Saker, sosok yang musim lalu berperan besar dalam mengantarkan JPE meraih gelar juara. Kedalaman skuad yang merata, ditambah sentuhan pelatih berkualitas, membuat JPE menjadi salah satu kandidat terkuat juara musim ini. Namun seperti yang selalu terjadi dalam olahraga, gelar juara tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan konsistensi, kerja keras, pengorbanan, dan yang terpenting, kekompakan. Pengorbanan Nurlaili menjadi simbol dari semangat itu. Ia membuktikan bahwa peran sekecil apapun jika dijalani dengan sepenuh hati bisa berdampak besar. Dari air mata kekalahan di final 2024 hingga senyum kebahagiaan bersama Megawati di musim ini, perjalanan Nurlaili adalah cerminan dari proses seorang atlet sejati. Kini harapan besar tertumpu pada Jakarta Pertamina Enduro. Jika performa solid ini terus berlanjut, bukan mustahil trofi Proliga kembali mereka angkat. Dan jika hari itu tiba, maka ceritanya akan terasa semakin indah. Nurlaili Kusuma dan Megawati Hangestri, dua pemain dengan masa lalu yang penuh emosi, akan mengangkat gelar juara bersama-sama untuk pertama kalinya. Sebuah akhir yang pantas untuk kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan takdir yang akhirnya berpihak pada mereka yang tak pernah berhenti berjuang.